Orang yang suka nunda-nunda sholat, rezekinya ketunda. Orang yang suka nunda-nunda sholat, bisnisnya tertunda. Orang yang suka nunda-nunda sholat, suksesnya tertunda. Tapi orang yang perhatian sama sholat, diperhatikan oleh Allah. Yang memprioritaskan Allah, diprioritaskan oleh Allah. Yang mengutamakan Allah, diutamakan oleh Allah. Yang nelantarin Allah, ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wakada. Jangan iri, jangan hasud atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Gembira kalau ada orang dapat nikmat, bergembiralah. Kita pengen nikmat kayak begitu juga. Jangan iri, minta sama Allah, ya Allah, dia dapat nikmat, saya girang dia dapat nikmat, saya juga pengen lebih lagi. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan iri, jangan hasud. Jaga hati kita. Jangan benci sama orang, jangan dengki sama orang. Jangan urusin hidupnya orang. Tahu ngurusin hidupnya orang? Ngurusin rumah tangga orang. Urus rumah tangga ente sendiri. Jangan ngurusin hidupnya orang, urus diri ente sendiri. Kalau mau ngurusin hidupnya orang, boleh ngurusin hidupnya orang. Kesian begitu, saya mau bawain beras ke rumahnya, saya mau bawain minyak ke rumahnya. Nah, ngurusin kayak begitu boleh. Tapi ngurusin apa yang terjadi di rumah orang, nguping, lagi ngapain dia? Dia cari tahu statusnya orang. Kita nggak tahu status kita di mata Allah Ta'ala. Tahu nggak status kita di mata Allah? Apakah hari ini kita diampunin atau enggak? Apakah Allah ridha kepada kita atau enggak? Sibuk sama status yang nggak jelas di medsos. Sedangkan dia nggak tahu status dia di mata Allah sebagai hamba yang diridhai atau hamba yang dimurkai. Jalan hidup kita, sholat 5 waktu, jangan tinggal. Sebisa mungkin berjamaah, sebisa mungkin di masjid. Terutama jamaah isya dan jamaah subuh, itu yang paling utama. Sebisa mungkin sholat jamaah. Awal, sumber, induk dari kebaikan semuanya dalam sholat 5 waktu. Kalau sholat kita benar, insya Allah nanti nular kepada kebaikan yang lain. Sebab ketaatan itu menular. Ketaatan menular, ntar ngelebar kemana-mana. Mulai dulu dari ketaatan yang simpel, ntar jadi melebar ketaatan tersebut. Mulai dari sholat 5 waktu. Ma bin nas illa sholatuhum. Kalau sholatnya udah benar, insya Allah hidupnya bakalan benar. Orang yang suka nunda-nunda sholat, rezekinya ketunda. Orang yang suka nunda-nunda sholat, bisnisnya tertunda. Orang yang suka nunda-nunda sholat, suksesnya tertunda. Tapi orang yang perhatian sama sholat, diperhatikan oleh Allah. Yang memprioritaskan Allah, diprioritaskan oleh Allah. Yang mengutamakan Allah, diutamakan oleh Allah. Yang nelantarin Allah, ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urus sholat kita, jangan sibuk sama yang lain. Seandainya ada yang mesti digeser, bukan sholat kita yang digeser, bukan sholat kita yang dikorbankan, bukan sholat jamaah. Tapi yang digeser, dunia kita yang kita geser dikit. Bukan sholat jamaahnya yang digeser, bukan sholat jamaahnya yang dikorbankan. Korbankan yang lain, jangan sholat jamaah yang kita korbankan. Orang kalau diperhatian sama sholat jamaah, Masya Allah. Sampai dibilang dulu tuh Imam Abdullah bin Umar Asy'atiri, la yakun talib ilm man la yahfaz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah. Jangan ngaku santri. Jangan ngaku santri. Siapa? Orang yang enggak sholat jamaah dan enggak bangun malam, jangan ngaku santri. Bukan santri. Jangan ngaku santri. Orang kalau enggak sholat jamaah, enggak bisa jaga sholat jamaah dan enggak bangun malam, enggak tahajud. Bangun malam walaupun 15 menit sebelum subuh. Malam tidur silahkan, tapi sebelum subuh bangun walaupun 15 menit udah di atas sejadah. Ngapain? Buka pintu dialog dengan Allah, buka pintu komunikasi dengan Allah, bangun koneksi dengan Allah, curhat sama Allah. Ini curhatnya di medsos. Tuhan ente medsos emang? Curhat di sujud, curhat
dengan linangan air mata. Usahakan tiap malam tumpahin tuh air mata untuk Allah. Minta doa apa aja deh. Minta pengen jadi orang benar. Minta apapun. Bangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu mereka itu nggak luput tahajud, qiyamul lail. Rata-rata semuanya pada bangun malam. Semuanya nggak tinggal sholat jamaah. Makanya rezeki mereka berkah, dunia mereka berkah. Kenapa? Sebab akhiratnya rapi dan tidak terjadi kebocoran dalam perkara dunia, melainkan dikarenakan ada kebocoran dalam perkara agama kita. Ketika hubungan kita dengan Allah nggak beres, dibikin dunia kita juga amburadul. Bisnis kita, kerjaan kita amburadul, acak-acakan. Kenapa? Sebab hubungan kita sama Allah acak-acakan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala yang benar. Bagusin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat jamaahnya, bangun malamnya walaupun 15 menit sebelum subuh. Sholat jamaah. Orang dulu sampai itu cari sholat jamaah, cari teman. Datang ke masjid, udah ketinggalan sholat jamaah. Cari siapa yang belum sholat jamaah, sini. Pulang ke rumahnya kagak ada juga teman. Dicari sampai tukang es, sini temenin saya sholat jamaah. Saya lagi dagang, saya lagi cari nafkah. Nih ambil duit 20.000, temenin saya sholat jamaah. Dia bayar orang untuk nemenin dia sholat jamaah. Kenapa? Sebab itu penting. Dari situ ntar pintu rezeki kebuka. Dari situ ntar dunia jadi lancar, jadi berkah. Tapi orang kalau udah nelantarin sholat jamaah, ya berantakan udah hidupnya dia. Jamaah, terutama jamaah isya dan jamaah subuh, itu yang sholat isya berjamaah, dia dalam perlindungan Allah sampai subuh. Dilindungin, dijaga dalam asuransinya Allah sampai subuh. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, dia dalam perlindungan, dalam jaminan, dalam asuransinya Allah sampai malam. Dan begitulah kalau isya dan subuh berjamaah 24 jam. Nggak ada hadis yang meriwayatkan kalau Rasulullah sholat fardu sendirian. Nabi sholatnya berjamaah. Nah terus juga luangkan waktu kita untuk berzikir. Bagaimana zikir? Baca ratib, baca sholawat. Bukan cuma pas lagi maulid doang atau pengajian, tetapi bacalah ratib. Ya, baca ratib habis maghrib atau habis isya, mau itu di masjid atau di musola ataupun di rumah bersama keluarga. Jangan biarkan rumah kita kayak kuburan. Bagaimana rumah tuh kayak kuburan? Nggak ada tahajud di dalamnya, nggak ada sholat sunnah di dalamnya, nggak ada zikir di dalamnya, nggak ada sholawatan di dalamnya. Tapi giliran musik ada, sinetron ada, lagu-lagu ada, akan tetapi Quran nggak ada. Al-bait alladhi yuqra'u fihi al-Quran yatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran terlihat bercahaya oleh penghuni langit, sebagaimana penghuni bumi melihat bintang yang bercahaya di langit. Terangin rumah kita. Orang dulu habis maghrib jalan di jalanan sini nih, di gang-gangnya orang dulu tuh, habis maghrib dari ujung ke ujung, yang rumah ini lagi baca ratib, yang ini lagi baca yasin, yang ini lagi baca sholawat, yang ini lagi baca waqiah, yang ini lagi baca Quran, yang ini lagi tadarus, yang ini lagi tahlil. Terus dari ujung ke ujung tuh, Masya Allah, yang baca ratib, yang baca yasin. Yang baca yasin aja ada sekian puluh rumah. Al-Maghribi ngelewati perkampungan di Kota Tarim habis maghrib, itu dia lewat satu gang, dari ujung ke ujung dia hitung yang membaca surat Yasin. Yang saya dengar dengan kuping saya, baca Yasin, awal surat Yasin, Yasin, nih Yasin, Yasin baru awal Yasin itu dari ujung ke ujung ada 40 rumah yang baca, yang saya dengar awal surat Yasin, kedengeran di kuping saya. Lain yang udah di tengah, lain yang udah di akhir, lain yang lagi baca ratib. Satu gang aja dia lewat, dia dengar orang baca kalimat Yasin ada 40 kali. Satu gang aja. Nah kita di kampung kita habis maghrib apa yang berbunyi? Apa yang berkumandang? Habis maghrib TV nyala. Kalau emang mesti nyala, bukan habis maghrib.
Cari waktu yang lain. Biar ratib yang nyala, biar Quran yang nyala, tadarus yang nyala, bukan TV-nya. Kamu baca. Bagaimana mau harmonis rumah tangga kalau di dalamnya nggak ada zikir, kalau di dalamnya nggak ada Quran, yang ada setan di dalam rumah tangga tersebut? Bagaimana nggak cekcok suami istri? Segala macam dibikin alasan untuk ribut, untuk cekcok. Jangan beralasan ekonomi buat ribut, buat berantem, atau beralasan omongan orang. Kita diomongin orang nggak gatal-gatal, kenapa jadi cekcok? Yang ngomong orang, kenapa kita yang repot? Akan tetapi tahu sumber berantem itu dari mana? Setan di dalam rumah. Keluarin tuh setan, bawa tuh dalam rumah, masuk rumah, masuk kaki kanan, baca bismillah, baca ayat kursi. Itu yang masuk rumah baca ayat kursi, Allah Ta'ala datangkan keharmonisan untuk menghuni rumah tersebut. Habis baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas. Yang masuk rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka Allah Ta'ala lapangkan rezeki dia dan untuk 40 rumah sekelilingnya dia. Masya Allah. Begitu, kan gak susah. Kita kalau baca ayat kursi berapa? Sejam, 2 jam, sebentaran kita baca ayat kursi. Nah karenanya itu, ayo, ini jalan hidup, hal yang simpel. Luangkan waktu kita untuk Allah Ta'ala. Jangan bilang gak ada waktu buat ratib, jangan bilang gak ada waktu buat Quran. Ratib cuma 10 menit, paling lama 15 menit. Jangan bilang gak ada waktu untuk bangun malam, untuk baca Quran. Kita baca Quran punya waktu, kita buka medsos punya waktu banyak. Hari ini saya udah buka medsos yang ini, saya udah buka Facebook, saya udah buka YouTube, saya udah buka ini, saya udah perbaharui status saya di sini dan di situ. Semua udah dibuka. Sampai aibnya orang dibuka. Yang belum dibuka Al-Quran. Belum dibuka tuh Al-Quran. Bagaimana hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita hidup di dunia cuma sementara. Jadikan nih, ini semuanya sebagai bekal untuk akhirat kita. Kita kelak bakal wafat, bakal meninggal dunia. Ayo, jadikan, ambil bekal kita dari dunia ini ya, untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam hidup kita ya, dijauhkan insya Allah lingkungan kita dari bala dan musibah, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari minuman keras ya. Orang kalau udah hadir majelis, insya Allah mudah-mudahan tuh orang hadir ke masjid, doyan majelis, sholawatan ya, mulutnya kagak ngegosip, insya Allah aman dari narkoba. Begitu. Tapi kalau udah nyendiri, nggak mau ngumpul majelis, nggak mau ke masjid, nggak mau buka Quran, nggak mau pengajian, tanda-tanda tuh kayak begitu. Tapi orang selama dia masih hadir majelis, masih hadir pengajian, begitu, apalagi masih sholat jamaah, masih mentingin qiyamul lail, oh insya Allah bakalan benar. Ini orang sukses, calon orang sukses tuh dia. Tanyain tuh, ada beberapa orang nanya, apa sih tipsnya sukses jadi kaya raya? Dia bilang, saya nggak pernah tidur habis subuh. Habis subuh saya nggak tidur sampai terbit matahari. Kenapa? Sebab tuh habis subuh rezeki dibagi-bagi. Nah kalau dia tidur, bagaimana mau dapat? Pantas lu miskin, pantas lu susah. Begitu. Habis subuh jangan tidur. Tidur di waktu yang lain. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, guru daripada guru kami, itu beliau bilang, ya waladi, la tanam ba'dal fajr wa in kunta minan naumi sanah. Wahai anakku, habis subuh jangan tidur sampai terbit matahari. Mau tidur cari waktu yang lain. Ngantuk banget, saya semalam gak tidur. Satu lagi bilang, saya udah 2 malam gak tidur, saya udah 3 malam gak tidur. Muhammad bilang, walaupun kamu udah setahun gak tidur, jangan tidur habis subuh, cari waktu yang lain. Sebab tidur habis subuh bawa sial, bikin miskin. Jangan tidur habis subuh. Saksikan malaikat ngebagi-bagi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkah. Habis subuh duduklah, ngajilah, zikirlah, begitu sampai isyraq, terbit matahari, duha, salat 2 rakaat. Jadi berkah hidup kita. Orang kalau hidupnya tertata, berkah. Tapi kalau hidupnya nggak tertata,
ya udah nggak berkah. Tata waktu kita nih, waktu buat duha, waktu buat witir, waktu buat baca surat Tabarak, waktu buat baca surat Waqiah, waktu buat baca surat Yasin, waktu buat baca Al-Quran, walaupun selembar 2 lembar, jalan terus, ntar sebulan atau 2 bulan sekali bisa khatam. Waktu buat tahajud, qiyamul lail, waktu buat ke masjid, buat ngejar sholat jamaah di masjid, waktu buat pengajian, diatur, ditata. Kalau ada yang mesti dikorbanin, kalau ada yang mesti digeser, dunianya yang digeser. Digeser dunia ke sono ke sini ke, begitu, biar ada ruang untuk hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan berkah. واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.